Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terbiasa. Allahu Akbar. Yes. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Udah pada sarapan belum? Udah pada sarapan ya, berarti nanti ikutin jam pelajaran Bapak hari ini harus dengan penuh semangat. Selanjutnya Bapak mau tanya dulu. Yang tidak hadir siapa? Bapak lihat dulu ya, absen kelas. Akifa, Kila. Hari ini hadir semua ya? Iya. Alhamdulillah hari ini hadir semua. Minta tolong Bapak sahwat disiapkan. Ya di situ aja. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya Rabbil zidni ilma warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua aku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangimu di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya kita ikrar SDN Kampung Rawa. Ikrar SDN Kampung Rawa 02. Tiada prestasi, tiada kebahagiaan, tiada keberhasilan, tiada kesuksesan. Disiplin adalah bagian hidup kami. Yes. Ya. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu buku tulis bahasa Indonesia dan lembar kerja siswanya atau LKS-nya.
Ayo, dan alat tulisnya disiapkan dulu. Sudah? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 3, membedakan fakta dan opini. Yang dimana dengan kita belajar ini, kita harus mengerti pentingnya sikap kritis terhadap informasi yang kalian baca, baik dari buku maupun media sosial. Jadi kalian harus bisa membedakannya ya. Sebelum masuk ke lebih dalam lagi, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Sekali lagi ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Duduk kembali anak-anak. Nah, perhatikan kembali ke papan tulis. Tadi kita sudah menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa sih Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke? Harapan besar Bapak, dari lagu tersebut kalian akan menjadi lebih cinta tanah air, lebih memiliki sikap nasional ataupun nasionalis. Di sini tujuan belajar pada hari ini yang pertama, menjelaskan perbedaan fakta dan opini dalam teks dan catatan perjalanan. Bahwasanya kalian akan belajar tentang fakta dan opini. Terkadang kita susah membedakan antara mana opini dan fakta. Apalagi sekarang media sosial lagi gencar-gencarnya semua informasi itu tidak dibendung atau tidak ada pembatas. Segala macam, dari mulai bencana alam, kecelakaan, isu-isu dan lainnya. Sampai mungkin kemarin kalian tahu tentang yang kebakaran di halte apa? Halte Senen, halte busway Senen ya. Itu kalian udah gampang banget mencari informasi di media sosial, mau di TV ataupun di internet. Yang kedua, mengidentifikasi kalimat mana yang berupa fakta dan kalimat mana yang berupa opini. Yang ketiga, merefleksikan pentingnya sikap kritis dan etika terhadap informasi yang kalian baca atau yang kalian dapatkan dari internet, baik dari buku maupun media digital. Itu jadi 3 poin itu yang akan kalian pelajari pada hari ini.
Sampai di sini paham? Paham ya? 3 pelajaran kita hari ini dalam bahasa Indonesia. Nah, tadinya di sini Bapak tuh mau mengajak kalian menggunakan EFP, tapi kebetulan ada tamu hari ini, jadi kita di atas belajarnya. Di sini Bapak punya cerita, ataupun tadinya harusnya ada gambar, sekarang cerita aja. Catatan perjalanan ke Taman Nasional Tanjung Puting. Ini Taman Nasional Tanjung Puting. Perjalanan menyusuri sungai. Ya. Ini fakta atau opini atau hoax atau bagaimana? Nah, coba ya. Perjalanan menyusuri sungai. Nih, Bapak garisin. Sampai menyenangkan. Kira-kira apa? Opini apa fakta? Lotok. Di tepi sungai terlihat banyak pohon besar dan monyet bergelantungan. Fakta apa opini? Nanti kita lihat kebenarannya ya. Apa kalian sudah benar jawabnya atau salah? Oh, ini. Ntar kita akan belajar ini ya. Menurut saya pemandangan matahari terbenam di sungai ini adalah yang paling indah yang pernah saya lihat. Fakta apa opini? Yakin opini? Banyak turis mancanegara datang setiap tahun untuk melihat orang hutan secara langsung. Fakta apa opini? Yakin fakta? Nah, kita akan lebih mendalami apa itu fakta, apa itu opini. Perhatikan nih. Tadi penghapus Bapak mana ya? Oh iya, delete. Bapak hapus dulu garisnya ya. Dan menunjukkan bukti ada di Kalimantan toh. Nah. Sedangkan opini dibaca Rangga. Opini. Pendapat. Perasaan. Layan. Ya, opini adalah pendapat ataupun perasaan ataupun penilaian seseorang dan sifatnya subjektif. Contoh, Taman Nasional Tanjung Puting adalah tempat yang paling indah di dunia. Contoh nih secara subjek. Mereka bisa ngomong paling indah karena pernah jalan-jalan ke sana. Nah, kalau kalian pernah nggak jalan-jalan ke sana? Tahu indah nggak? Enggak kan? Belum terlihat indahnya seperti apa dan bagaimana. Selanjutnya, setelah kalian tahu nih perbedaan antara fakta dan opini, di sini Bapak kan sudah membagi kelompok kalian, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3, 4 dan 5. Bapak akan memberikan lembar kerja setiap kelompok. Setelah kalian mengerjakan lembar kerja tersebut, perwakilan 2 kelompok maju ke depan mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut. Paham sampai sini? Opini, pendapat, perasaan, penilaian seseorang sifatnya subjek. Contoh lagi ya. Misalkan Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Itu fakta apa opini? Fakta. Ada yang pernah ke Gunung Bromo nggak? Oh iya, Sakila udah pernah ya ke Gunung Bromo ya, Sakila ya, naik jeep. Oh enggak, belum pernah. Kalau orang hutan itu hewan yang paling lucu, fakta apa opini? Bener, opini. Bapak tanya, Jidan, orang hutan lucu nggak?
Lumayan. Eh, Terkadang ada orang hutan yang bikin takut terhadap orang lain. Ular hewan yang berbahaya atau tidak? Fakta apa opini? Tapi ada yang melihara ular. Kalian tahu Panji? Ada pawang ular. Sampai anak-anaknya aja itu dia berani megang ular. Nah, di sini Bapak akan membagikan LKPD-nya. Nah, 1 lembar untuk 1 kelompok. Oper ke sana. Oper ke kelompok sana. Nah, perhatikan ke depan cara pengerjaannya. Pertama di sini ada nama anggota kelompok. Nomor 1 sampai nomor 6. Kalian bisa lihat di selembar kertas yang sudah Bapak kasih. Diisi nama lengkap. Selanjutnya ada A, latihan 1. Pilihlah fakta atau opini. Cara mengisinya tinggal F atau O, paham? B atau latihan 2. Di sini ada soal 1 sampai 10 dalam tabel dan ada fakta atau opini serta alasannya. Jadi kalian menyebutkan contoh kalimat tersebut fakta, misalkan alasannya apa? Diberikan alasan tersebut sampai nomor 10. Sampai sini ada pertanyaan? Jelas tidak tugas yang diberikan Bapak? Jelas ya? Mulai dari sekarang kalian diskusikan bersama-sama dengan teman satu kelompoknya. Nanti perwakilan kelompok majunya hanya 3 saja, tidak usah ramai-ramai. 3 orang per kelompok maju membacakan hasil LKPD tersebut. Dimulai dari sekarang di 3, oke? Nah, dipersilakan kelompok 1 maju. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota Muhammad Habibi, Nafis Azahra, Nur Nafisa, Rangga Bayu Sakura, Ya di sini mau kita di sini mau ngasih tahu hasil diskusi kelompok 1. Yang A, latihan 1, pilihan fakta atau opini. Yang nomor 1, orangutan adalah satwa endemik Kalimantan. Menurut kita itu fakta. Terus yang 2, sungai di Kalimantan lebih bagus dari sungai di Jawa. Menurut kita opini. Yang 3, Museum Sangiran terletak di Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Menurut kita fakta. Nomor 4, menurutku Labuan Bajo adalah tempat wisata terbaik di Indonesia. Menurut kita opini. Yang B juga, Pak. Yang B juga. Yang B, latihan 2. 1, Gunung Bromo terletak di Provinsi Jawa Timur. Itu fakta. Alasannya? Ya, karena Gunung Bromo ada di Jawa Timur. Yang kedua, Gunung Bromo adalah gunung paling rendah di Indonesia.
Opini mengakui Gunung Bromo itu paling indah di Indonesia. Yang ketiga, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta, ya karena di Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia. Yang keempat, Pulau Bali adalah tempat wisata yang paling ramai dan menyenangkan. Opini, tidak semua orang menganggap Bali menyenangkan. Yang kelima, komodo hanya hidup secara alami di Nusa Tenggara Timur. Menurut kita, fakta komodo adalah spesies kadal yang hidup di Pulau Komodo, yaitu di Nusa Tenggara. Yang keenam, orang hutan adalah hewan yang paling lucu dan pintar. Opini, sebagian orang menganggap orang hutan itu seram. Yang ketujuh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Fakta, yang karena Indonesia memilih Jakarta untuk menjadi ibu kota. Yang kedelapan, menurut saya, belajar di alam terbuka lebih seru daripada di kelas. Opini, untuk sebagian orang lebih suka di kelas. 9. Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang di Indonesia. Fakta, ia adalah sungai terpanjang di Indonesia. Ke-10, pantai di Lombok lebih bagus dibandingkan pantai di daerah lain. Opini, mungkin untuk sebagian orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu. Dari hasil presentasi kelompok 1, kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Bagian 1 ataupun bagian 2-nya? Ayo, ada yang mau ditanyakan nggak? Jawabannya kira-kira ada yang salah atau tadi terdengar kan suaranya? Gimana? Ada yang mau bertanya? Akifah mau tanya? Oh, enggak. Apa Parul mau nanya apa Parul? Ya, ya udah. Kita beri tepuk terlebih dahulu untuk kelompok 1. Pada zaman ini atau tahun 2025 itu kita lagi tren-tren ya, yang namanya AI. Pernah dengar nggak yang namanya AI? Pernah atau sering gunakan nggak? Sering gunakan ya pastinya. Salah satu AI yang sering atau paling banyak Indonesia pakai itu namanya AI ChatGPT salah satunya. Nah, di sini Bapak nih lihat ada namanya ChatGPT. Di ChatGPT ini kalian bisa mencari segala macam informasi yang kalian butuhkan. Namun, kira-kira di AI ini semua kalimat yang kita dapat dari AI itu dia bentuknya fakta apa opini?
Fakta apa opini? Dalam penggunaan AI, bahwasannya kita harus lebih kritis lagi dan bisa lebih memanfaatkan lagi penggunaan AI tersebut. Kita harus lebih tahu nih kira-kira informasi ini fakta atau hanya opini. Jangan kita menggunakan AI itu hanya langsung salin. Contoh, pasti kalian ada yang mengerjakan matematika atau tugas atau PR lainnya langsung di AI ya. Coba nyari nomor 1 kira-kira ini gimana. Ada yang pernah nggak? Rabu tuh. Ada yang pernah ya? Diusahakan sebelum mencatat jawaban tersebut, kalian cek kebenarannya juga. Apakah jawaban tersebut sudah benar, istilahnya fakta, ataupun baru hanya opini. Dan penggunaan AI itu memang sangat mudah. Jangan sampai kalian dari AI atau ChatGPT ini termakan isu-isu hoax atau yang tidak benar. Paham tidak? Dalam AI ini atau ChatGPT ini, itu semuanya bersifat tidak selalu benar. AI ini juga masih bisa salah, tergantung kita menulis prompt namanya ya. Prompt ataupun kalimat yang ingin kita cari. Contoh di sini, Bapak akan mencari apakah Farul, nama lengkapnya siapa Farul? Muhammad Farul gitu ya. Ardiansyah termasuk orang Indonesia yang paling ganteng. Contoh. Nah, di sini AI aja saya tidak menemukan informasi publik yang menyebutkan Muhammad Farul Ardiansyah sebagai salah satu orang Indonesia yang dianggap paling ganteng. Penilaian paling ganteng sendiri sifatnya subjektif, tergantung pada pandangan orang. Jadi kalau di AI ini jangan selalu atau mikir, wah ini udah pasti ini bener nih, karena dia belum tentu. Begitu penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita itu, mengapa sih pentingnya belajar fakta dan opini? Kita itu dapat membedakan mana yang namanya fakta dan mana yang namanya opini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kita akan bermain game. Game untuk meningkatkan daya ingat kalian, apa itu fakta dan apa itu opini. Nah, game fakta dan opini. Bapak klik mulai ya. Dari ulang dulu deh. Di sini ada 15 soal. 15 soal ini kalian akan jawab per siswa atau per kelompok itu 3 soal. Diberikan kesempatan 3 soal.
fakta, yang kedua opini, dan yang ketiga game, yang keempat penggunaan apa tadi? Penggunaan AI dalam mencari informasi agar tidak termakan hal-hal yang bersifat bohong atau belum fakta, hanya bersifat opini. Mungkin itu saja pelajaran kita hari ini. Bapak minta disiapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina wa wa